Senang ya Waalaikumsalam, akhirnya. Pak. Ya, oke. Senang kita sudah bergabung ya, Pak Yomil. Mungkin dengan keterbatasan waktu nih ya, dengan kita waktunya juga nggak bisa lama ya, Pak Yomil. Boleh dong cerita Pak Yomil. Di sini banyak yang jelas banyak banget yang belum tahu dan pingin tahu latar belakang Pak Yomil itu seperti apa, gitu ya. Dan kenapa di Prudensial gitu. Boleh Pak Yomil, Oke, apa dok? Mas Rehan, makasih banyak. Sebelumnya saya mau meluruskan. Oke, Kalau ngundang saya itu nggak susah, Pak Rehan, gampang banget. nggak boleh Apalagi deh. kalau itu yang ngomong, saya nggak berani bicara Nah, apa-apa. benar. Kalau Bu Bilkis ngomong, saya nggak berani bicara apa-apa, Pak. Tinggal Ya, iya aja. Itu oke. yang pertama. Terus yang selanjutnya, saya lihat ada Pak Dokter Jati di sini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Pak Yomil. Aduh, ini saya jadi takut ini mau ngomong. Saya mau belajar sama Pak Yomil. Ayo, Pak. Oke, sama leader-leader semua, teman-teman semua, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaumil, kalau secara lengkapnya itu nama saya Yaumil Hasanat. Jadi saya gabung di Prudensial itu kenapa gitu ya. Mas Sebelumnya secara singkat aja Pak Yomil, mungkin latar belakangnya sebelum di Prudensial itu apa gitu. Oke, siap Mas Rehan. Jadi teman-teman, saya ini lulusan kimia. Saya lulusan kimia dan kerja di bidang kimia. Saya kerja di bidang kimia itu tahun 98 itu masih ingat mungkin ya, itu ada Krismon ya, benar ya. Oke. Jadi ada Krismon di 98. Nah, Krismon 98 itu perusahaan saya itu bidangnya termoplastik. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tidak tahu sedikit, pokoknya termoplastik gitu. Jadi itu bidang usaha di tempat pabrik saya. Waktu 98 itu pabriknya itu di Indonesia itu tutup karena permasalah ya, Dama Krismon itu nggak kuat. Akhirnya saya itu diminta, perusahaan saya itu joint venture-nya Inggris Indonesia. Jadi karena di Indonesia tutup, terus kerjasama dengan Malaysia itu masih, terus saya diminta pindah ke gabung yang ke Malaysia gitu. Nah, cuma waktu itu saya memutuskan untuk tidak gabung ke Malaysia karena kebetulan saya pernah ditugaskan di situ dan kurang pas di saya gitu loh. Saya kurang begitu nyaman untuk berada di Malaysia gitu loh. Jadi waktu itu saya justru menerima tawaran lokal untuk buka pabrik baru. Jadi buka pabrik baru sebenarnya itu dari customer. Jadi sebenarnya ada 3 customer yang cukup loyal yang menawarkan kita untuk buka pabrik baru. Jadi saya sama 2 orang teman marketing. Nah, itu cerita awalnya Pak Rehan. Jadi singkat cerita tuh akhirnya dipilihlah dari 3 yang menawarkan pengajuan itu, kita pilih Bali. Jadi tahun 98 itu saya justru buka sama teman-teman, kita buka pabrik di Bali, pabrik termoplastik. Tapi saya waktu itu, kalau cerita sekarang dapatnya goodwill gitu. Goodwill itu jadi dikasih saham 10%, kita buka pabrik itu gitu. Nah, cuma singkat cerita waktu berjalan 2 tahun saya memutuskan enggak, saya keluar gitu. Ya, saya memutuskan keluar gitu. Nah, waktu saya memutuskan keluar itu di situ saya belajar cukup banyak gitu. Artinya kalau kita mau sebenarnya kerja dan cari uang gitu ya, cari berkah itu sebenarnya lebih pas itu saya jadi pengusaha atau saya jadi marketing gitu. Pilihannya itu gitu. Nah, jadi waktu itu saya pikir kalau saya jadi pengusaha karena bidang saya kimia, itu saya nggak keburu deh dalam sisi investasinya, uangnya nggak akan keburu gitu, ya. Nah, akhirnya yang saya lakukan, yang saya pilih adalah untuk menjadi marketing. Nah, saya paksa diri saya untuk belajar jadi marketing. Nah, waktu itu marketing yang saya lakukan, saya kebetulan ya saya lakukan banyak hal, ya, termasuk misalnya saya jual barang-barang dari Bali. Dan itu sebenarnya akhirnya saya jadi lakukan, saya jual barang-barang dari Bali.
Waktu itu terkenal sekali itu bed cover Bali gitu ya. Nah, saya mesti jual itu banyak sekali, termasuk souvenir Bali yang menurut saya etnik, saya bawa ke Jakarta. Nah, setelah itu saya jual barang-barang bahan-bahan kimia, bahan-bahan baku kimia. Karena kebetulan pabrik itu saya yang tanggung jawab. Saya biasa kontak untuk cari bahan-bahan kimia gitu. Jadi kalau teman-teman butuh bahan kimia, mereka kontak saya bantu cari dan saya dapat fee di situ. Terus selanjutnya juga karena saya bikin pabrik gitu ya, untuk skala menengah ke bawah itu saya bikin konsultan lepas gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada yang mau buka usaha untuk skalanya nggak begitu besar, mereka discuss ke saya, tanya kira-kira nih break-even point-nya berapa lama, kira-kira ini usahanya worth it nggak gitu. Nah, saya hitung-hitungin itu gitu. Nah, terus dalam proses yang itu akhirnya itu 5 tahun itu ada 4 kerjaan ya. 5 tahun 4 kerjaan yang hubungan dengan marketing semua saya kerjakan gitu. Ya. Dan terakhir itu saya kenal sama Prudential lewat koran gitu. Saya tertariknya itu lewat koran itu iklannya begini ya, sebuah perusahaan joint venture Inggris Indonesia butuh rekanan kerja katanya. Bahasanya begitu gitu. Jadi dulu itu karena perusahaan saya yang awal itu joint venture-nya Inggris Indonesia juga, saya pikir mungkin environment-nya saya kenal gitu ya. Saya datang lah gitu. Pas saya datang ternyata asuransi saya bingung juga gitu ya. Bingung juga, cuma dari awal lulus sekolah, awal lulus kuliah, terus saya kerja gitu ya. Saya langsung beli asuransi teman-teman dulu. Jadi waktu itu saya jadi nasabah sebuah perbankan. Waktu saya ngurus buka rekening, saya ditawarin asuransi, saya ambil gitu. Nah, kenapa saya ambil? Dulu itu ada teman saya yang kuliahnya dari uang asuransi. Jadi dulu katanya bapaknya bikinin dia asuransi, dia kuliah dengan uang itu. Ya, itu singkat ceritanya. Jadi akhirnya saya masuk ke Prudential. Begitu Mas Rehan. Wow, menarik nih. Kalau saya dulu basicnya ekonomi gitu, justru menganggap kerja atau misalnya di bidang chemical itu sangat yang keren banget. Justru Pak Yomil malah dari yang chemical ngelihat, wah ini emang saya harus jadi marketing ya. Saya harus jadi marketing dan memilih Prudential gitu ya. Oke, itu tahun berapa Pak Yomil ya? Ketika yang melihat iklan lowongan itu tahun berapa? Saya itu gabung Prudential itu fullnya itu 96 Pak. 96 2006 ya. Fullnya itu saya pikir ya? Gabung ke Prudential. Ya, kenapa? Karena waktu itu saya lihat saya ngerjain banyak hal gitu ya. Tapi ada teman yang ngerjain cuma Prudential aja. Kalau dia average kan income-nya kok sama ya sama saya gitu. Oke. Ya, saya pikir ini mulai nggak make sense bagi saya gitu loh. Saya sibuk banget gitu ya. Tapi kalau dirata-ratain income-nya kok hampir sama gitu ya. Jadi mulai nggak nyaman gitu. Prudential. Oke, ya. Berarti mulai 2006 itu sampai sekarang Pak Yomil nggak ada cuman jalanin bisnis Pru Syariah ini aja ya Pak Yomil ya? Iya benar. Oke, Pak Yomil, ini berhubung dengan kita punya teman-teman yang sebagian besar juga masih meraba gitu ya. Sebagian besar juga masih meraba, sebagian besar juga masih melihat ini peluang bisnisnya seperti apa gitu ya. Kenapa saya mesti promosi AAD gitu ya. Kenapa saya mesti menjalankan bisnis ini dengan melalui pintunya dari Associate Agency Director, dan apakah mungkin 3 bulan ini masih ada kemungkinan bisa tercapai kah? Mungkin Pak Yomil bisa ngasih kita insight sama kita nih. Kenapa mesti AAD tahun ini ya? Mungkin kita lebih mengerucut langsung ya pertanyaannya ya. Apa nih Pak Yomil melihatnya? Oke, Mas Rehan, balik lagi seperti tadi yang saya bilang gitu ya. Dulu itu saya ngerjakan beberapa hal ya. Saya ngerjakan beberapa hal. Dan saya itu waktu saya awal jalanin Prudential, saya masuk ke perusahaan-perusahaan juga gitu ya. Sebenarnya saya tawarin bukan perusahaan, tapi yang saya cari adalah orang HRD-nya gitu loh. Orang HRD-nya untuk saya tawarin asuransi secara individu gitu ya. Nah, cuma waktu saya nawarin itu HRD-nya bilang sama saya begini, ini perusahaan kita lagi butuh nih katanya asuransi, tapi yang buat pensiunan katanya gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya garap itu dan saya masukin ke Prudential dan mereka senang sekali. Cuma pada akhirnya itu Prudential nggak bisa terima gitu loh. Walaupun nilainya besar, akhirnya Prudential nggak bisa terima gitu ya. Case itu Prudential nggak bisa terima.
waktu itu saya masih ingat itu saya dikasih izin sama manajemen boleh jual ini, tapi cuma jual ini. Akhirnya saya nggak boleh jual asuransi yang lain gitu. Karena apa? Waktu saya balik ke perusahaan, kalau ngasih tahu endingnya prudensial nggak bisa gitu ya, itu apa namanya, perusahaan itu minta tolong sama saya, Pak, kita nggak mungkin mulai ini dari awal lagi gitu loh. Kita udah percaya sama Pak Yomil gitu ya, sama gagasan idenya. Monggo tolong kita dibantu. Ya singkat cerita saya bantu dan itu deal. Dan teman-teman itu saya dapat itu waktu itu mungkin sekitar 120 jutaan per tahun gitu. Saya dapat gitu. Nah, cuma kembali lagi saya bilang tadi teman-teman itu kan sifatnya temporary, benar nggak ya? Bukan kontinu seperti ini. Nah, di saat saya melihat teman di Pru yang khusus menjalankan Pru saja gitu ya. Saya lihat kenaikan income-nya itu sangat signifikan gitu loh, sangat signifikan ya. Nah mungkin itu juga yang penyebab akhirnya saya memutuskan udah saya jalanin Pru aja biar nggak terlalu capek gitu. Nah kalau teman-teman sekarang di AAD ini ya teman-teman yang insya Allah calon AAD 2021 gitu ya. Kalau bagi saya apa ya teman-teman ya, sebenarnya ada materi yang saya punya itu sinkronis sebenarnya. Sinkronis itu artinya gini loh, kita masuk ke tempat tertentu ya, kita melakukan tertentu, itu mesti ada tujuannya, benar nggak? Ya, mesti ada tujuannya dulu gitu loh. Niatnya itu mau ngapain gitu loh. Nah, tadi saya sempat minta atau tanya sama Bu Bilkis, Bu, boleh nggak Bu, saya di WA sama teman-teman, tolong ditanyakan itu apa sih tujuan teman-teman gabung ke Pru gitu. Apa yang membuat teman-teman tertarik gitu loh untuk gabung di Pru gitu. Ya. Mungkin saya yakin ya, awalnya kita dijelaskan tentang prudensial, ada yang mental, ada yang segala macam, tapi akhirnya memutuskan oke, saya gabung dengan prudensial. Benar nggak teman-teman? Ya. Benar. Benar. Nah, sekarang kira-kira itu alasannya apa ya gitu. Pak Rehan. Boleh. Halo. Halo Pak ya. Rehan, ini Yes, kalau Pak Yomi. seandainya mic-nya dibuka semua, boleh nggak ya? Kalau nggak gini Pak Yomil, ini sebenarnya saya pegang sih catatannya. Mungkin sebagian sedikitnya saya bacain aja ya alasannya ya. Kalau misalnya nanti kita buka kan jadi malah. Oke, ini kita udah ada ininya. Mungkin nggak perlu sebut nama ya Pak Yomil ya. Jadi ini aja ya. Ya, siap. Oke, ini ada yang bilang gini, mengapa saya mau menjalankan bisnis prudensial? Yang pertama karena ingin membantu perekonomian keluarga, karena ingin membantu sesama sesuai kemampuan dan kapasitas saya dan tanggung jawab saya sebagai manusia, karena ini membahagiakan keluarga saya. Itu yang pertama. Terus ada yang bilang alasannya menjadi AAD adalah memantaskan diri untuk hidup sukses penuh berkah, menambah manfaat untuk keluarga dan umat, bersedekah lebih banyak dengan tingkatan bonus yang lebih tinggi. Selanjutnya, oke. Potensi komisi dan reward besar. Membantu merencanakan masa depan keluarga dan nasabah, ingin sukses dunia akhirat seperti Bunda Bilkis. Terus bebas waktu finansial. Ada pasif income-nya, ingin menolong orang dan termotivasi dari almarhum suami, dan ini terbukti dan saya rasakan manfaatnya ikut asuransi dan semoga berkah. Mungkin itu mewakili ya Pak Yomil boleh. Dari alasan. Jadi gini loh, kalau di saya gitu ya teman-teman ya, tadi saya juga terima perwatan dari Ibu ya tentang alasan itu tadi. Dan teman-teman, saya pikir itu alasannya sangat kuat, benar nggak? Alasan itu sangat kuat gitu loh. Dan potensinya itu juga sangat kuat gitu loh. Teman-teman masih ingat nggak ya kalau kita BOP, masih ingat share-nya BOP nggak ya? Sharing-nya BOP. Jadi tahun pertama itu sebagai agen kita punya income itu sekitar 7 juta sebulan, benar nggak? Ini agen rata-rata loh, ini agen rata-rata ya. Kalau saya bicaranya itu, saya suka bilang sama teman-teman, ini kalau kita kerja rata-rata aja, teman-teman tahun pertama itu itu menjadi 27 juta sebulan. Belum. Halo? Ya, betul. Benar ya? Benar ya begini ya? Nah, ya. Oke, teman-teman.
Saya mau nanya dulu sama teman-teman yang AAD ya, calon AAD. Kalau menurut teman-teman yakin nggak sih dengan apa yang ada di BOP itu? Masih ada keraguan nggak di situ? Langsung ditanya sama calon AAD-nya aja Iya. Pak, disebutin namanya. Boleh. Oh, Iya. oke, Boleh. siap. Langsung dialog aja Pak, langsung dialog. Tadi saya ada kasih nama-nama calonnya Pak. Oh, oke, siap. Oh, saya nggak tahu ini. Ibu Iya. siapa ya? Dipilih aja Pak. Ibu Sri Hendri. Ada Ibu enggak? Sri Hendri ya? Iya, Pak. Hendriani, Ibu Sri Hendriani. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, Ibu salam. yakin nggak sih, Bu ya? Ibu yakin nggak kalau kita kerja itu yang BOP-nya Prudensial bilang tahun pertama itu kita bisa dapat income 7 juta, tahun kedua itu bisa dapat income itu 27 juta. Ibu yakin nggak dengan hal itu? Yakin. Yakin. Ya, Bu, kalau seandainya insya Allah Ibu yakin dengan hal itu, kalau kita balik lagi ya Bu ya, apa sih tujuan awal Ibu gabung ke Prudensial? Itu masuk nggak Bu? Ya, yang pertama karena Sri lihat di sini bisnis dunia akhirat ya Pak ya. Jadi di sini kita banyak membantu orang. Terus di sini juga kita bisa selain membantu orang ya kita juga membantu keluarga diri kita sendiri. Dan di sini juga bisnisnya kita tidak terlalu menyita waktu karena kan saya karyawan juga. Terus di sini pengembangan dirinya juga ada. Terus Sri lihat juga di sini lebih banyak kita benar-benar sedekahnya ya, banyak ya apalagi syariah gitu ya. Setelah kita dalemi, setelah kita ikutin step demi stepnya, ini benar-benar bisnis yang membuat kita menuju ya bisnis yang menuju ke dunia akhirat gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu ya. Dan karena sebelumnya saya kerja dulu sebelum di bisnis Prudensial kan saya kerja karyawan. Yang kerja kita benar-benar 8 jam gitu, yang benar-benar kita waktu banget. Dan alhamdulillah di sini kita tidak seperti itu gitu loh. Jadi betul income juga percepatan income-nya juga di sini kerasa banget. Yang paling utama di sini kita bisa sambil beribadah, itu aja Pak. Seperti itu Pak Yaumil. Pak Yomil di mute. Unmute Pak Yomil. Pak Yomil. Pak Yomil itu di mute Pak Yomil. Oke, siap. Boleh Pak Rizal Nisa ini. Ya, Boleh Pak. silakan. Iya. Pertanyaannya sama Pak Pak. Iya, pertanyaannya sama. Kira-kira apa nih alasannya mau jalanin Bro? Ya, alasannya dulu karena memang saya senang dulu sih Pak ya waktu awal ya karena saya senang berbisnis, saya melihat bisnis lain yang potensial juga gitu bisa saya kerjakan selama saya tidak perlu menghilangkan pekerjaan utama saya gitu, bisnis utama saya itu. Terus yang kedua, saya sangat tertarik dengan konsep syariah, di mana kita di sini semuanya serba tolong menolong gitu, serba kerjasama gitu, serba semuanya di kalau tadi mungkin saya dengar juga alasannya Ibu Sri, ya mungkin saya juga ada mirip-miripnya, karena kalau di sini kita berbisnis selalu dekat gitulah, kitanya berusaha untuk mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu sih Pak Yaumil. Jadi kita di sini mencari hal-hal yang dari niat awalnya sudah kita tahu gitu. Oke. Ya, kalau semakin ke sini sih ya mungkin ada pengembangan diri, ada bla 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 gitu, tapi yang utamanya mungkin itu Pak Yaumil. Oke. Makasih banyak Pak Rizal. Jadi teman-teman, saya lihat yang dari Pak Rizal contoh ya, ngomong masalah tadi bisnis ya, bisnis. Teman-teman,
Saya nanya ini, kalau seandainya kita bekerja dengan kita berbisnis, teman-teman, artinya kita menuju ke potensi yang lebih besar, benar nggak? Benar ya? Insya Artinya Allah. pergeserannya lebih besar. Nah, yang kita temuin sekarang justru adalah apa ya? Kita pengen mendapatkan sesuatu yang lebih besar, tetapi energi yang kita berikan itu jauh kalah gitu. Tadi kayak Ibu Sri bilang gitulah, saya karyawan, benar ya Bu ya, kerja dari jam karyawan tahulah jam 8 sampai jam 5 kerja gitu. Itu kan artinya itu secara jam aja, itu jamnya 8 jam ya Bu ya. Nah sekarang kita move ini, kita pindah ke prudensial. Ya kita pindah ke prudensial yang secara notabene kita taruh sebagai bisnis. Artinya yang kita harapkan di sini adalah sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Benar ya Bu ya? Nah pertanyaannya adalah teman-teman, kenapa banyak kita yang susah untuk memberikan energi seperti yang kita berikan di saat kita bekerja ya? Betul. Benar ya Bu ya? Nah, Betul Pak. Nah itu ya itu. Sekali. Jadi kalau dulu para leader bilang gini ya, di sini nggak ada yang pinter ya, yang ada cuma adu kuat adu mau, benar nggak teman-teman? Adu mau, yang maunya kuat itu jadi gitu. Malah dulu ada istilahnya itu dulu bodoh-bodoh ikut gitu. Apa yang dibilang sama leader ikut aja deh gitu loh, nggak usah ditanyain gitu. Insya Allah teman-teman kita akan sampai itu ke 7, ke 27 dan seterusnya kita akan sampai di sana gitu. Nah, jadi sebentar kalau saya ini, oke, suara saya masih kedengaran ya? Kedengaran Pak. Masih, oke. Tadi saya lihat di sini loh Bu. Apa ya? Ini alasan orang gabung di PRU ya dari ringkasan yang ada di sini. Yang pertama ada yang bilang itu masalah tadi bisnis yang sudah kita bicarakan. Terus yang kedua ada yang bilang masalah di income, benar? Di income. Terus yang banyak juga ini adalah masalah apa ya namanya untuk membantu orang lain. Betul? Ya. Terus bicara masalah waktu yang fleksibel. Betul. Ya. Terus masalah personality, jadi ada pengembangan diri, bertumbuh, pengakuan, dan ini segala macam. Nah, teman-teman, dari banyak hal ini yang ada, gitu loh. Saya maaf ini Pak Dr. Jati, Bu Bilkis, teman-teman leader yang lain semua, kalau saya salah. Tapi teman-teman, saya berkeyakinan di sini setelah melihat ini adalah kalau seandainya bab income-nya diselesaikan, yang lain itu akan ngikut semua. Benar nggak, teman-teman? Betul, Pak. Teman-teman semua nyambung? Ya. Kalau seandainya bab income-nya diselesaikan, insya Allah yang lainnya ngikut semua. Ya. Saya ambil contoh begini, teman-teman. Membantu orang lain, benar nggak? Kenapa gabung di prudensial? Saya pengen membantu orang lain gitu. Nah, membantu orang lain ini, orang lain mana ini yang dibantu? Nasabah kita, Pak, maksudnya. Oke, nasabah kita dibantu. Benar nggak? Nah, artinya kita dapat nasabah, benar nggak? Betul. Nah, sekarang bagaimana kita mau membantu nasabah, sementara sebulan aja 2 nasabah nggak dapat gitu. Nyambung nggak maksud saya, teman-teman? Ya. Terus kita mau membantu tim ya, mau membantu tim gitu. Mau membantu tim itu artinya kita ajak tim untuk gabung di prudensial, benar nggak? Nah, bagaimana kita bisa membantu tim sementara kita sendiri juga untuk mendapatkan 2 nasabah sebulan, mungkin 1 case aja bisa EPI-nya 30 juta, kita nggak dapetin gitu loh, teman-teman. Jadi maksud saya, apakah niat kita di awal itu sinkron nggak sih sama apa yang telah kita lakukan gitu loh? Kita masih stay di niatnya apa enggak gitu loh, teman-teman. Ya.
apalagi ini maaf ini ya, kalau kita bicara tentang AAD ya, AAD kalau kita punya di BOP itu kan tahun pertama 7 juta, tahun kedua 27 juta. Teman-teman, 7 juta itu kan datangnya cuma dari 200 juta API. Benar nggak teman-teman ya? 200 juta API. 200 juta API, maaf ini, kalau kita jual perut cinta, kalau kita sekarang jual perut cinta, mungkin usia 40 tahun itu preminya sekitar 2 juta sebulan. Ya, 45 tahun itu sekitar 22 juta sebulan. Benar teman-teman? Artinya cuma cukup 8 orang nasabah, ya, kita udah berada di posisi agen rata-rata, benar nggak teman-teman? Posisinya agen rata-rata loh, 8 nasabah gitu. Nah tapi kenapa di sisi lain kita nggak punya energi buat capai itu gitu? Jadi kalau di saya ini perlu dipertanyakan. Ini maaf kalau maaf ya dok ya, maaf Bu Bilkis, maaf teman-teman leader semua. Jadi mungkin perlu dipertanyakan, ini niat kita benar nggak sih? Teman-teman, kalau orang bilang untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu kerjalah dengan sepenuh hati, benar nggak? Jadi di sini ada sinkronize antara ada hati, ada pikiran, ada ucapan atau perbuatan yang harus sinkron, benar nggak teman-teman? Betul, Ya. Pak, betul. Nah, ini mungkin kita perlu bagi saya kalau kita nggak dapatin hasilnya, mungkin kita perlu evaluasi nih, apa nih kira-kira yang salah, ya. Dan Ibu mungkin bisa nambahin gitu ya. Misalnya saya gabung ke Prudensial gitu ya, terus saya gabung jadi agennya Bu Bilkis misalnya. Terus saya bilang sama Ibu nanya saya, oke, kamu gabung di sini apa yang dicari katanya. Terus saya bilang, Bu, saya mau dapat income sekian. Income ini saya mau pergunakan buat ini, dan buat ini. Oke, teman-teman. Itu nawaitu awal saya, benar nggak? Ya. Nah, dari nawaitu awal saya, akhirnya Ibu Bilkis bilang, oke, kamu bisa berkomitmen ketemu orang berapa sehari. Benar? Kamu berkomitmen misalnya bisa mendapatkan API-nya berapa. Kamu tahun ini mau apa gitu. Dari yang sudah didengarkan dari Prudensial. Benar nggak kira-kira Bu Bilkis akan bertanya begitu? Ya, nah teman-teman, di saat Ibu minta komitmen saya dan saya berkomitmen dengan saya melihatnya itu sebagai janji. Benar nggak teman-teman? Ya, komitmen itu kan janji ya. Janji itu ekivalennya itu dengan hutang. Benar nggak teman-teman? Ya. Kenapa saya harus berkomitmen dengan Ibu? Karena di luar itu saya ada nawaitu, ada niat gitu loh. Saya melakukan ini untuk keluarga saya melakukannya ini untuk membantu orang lain, saya melakukan apapun itu gitu. Ya. Artinya kalau saya tidak dapatkan apa yang saya bicarakan dengan Ibu gitu. Artinya saya tidak megang saya punya komitmen. Benar nggak teman-teman? Betul. Teman-teman, saya jujur aja ya. Ini ada Pak Dokter Jati gitu loh. Saya jujur aja saya agak grogi. Ya, agak groginya kenapa gitu loh. Karena secara prestasi pun saya bukan orang yang luar biasa di Pru gitu. Tapi yang saya yakinin satu, teman-teman, yang saya yakinin, insya Allah saya kerja dengan benar. Kalau masalah hasil, itu bukan urusan saya gitu loh. Tapi saya berharap itu saya dapat ibadahnya gitu. Ya Bung ya teman-teman ya. Ya insya Allah sih Star Club dapat. Sekarang posisinya udah AM, udah AD itu udah cukup lama gitu kan ya. Artinya itu cara saya mensyukuri misalnya kalau saya sendiri gitu ya. Bagaimana cara saya mensyukuri saya di Prudensial. Saya itu seangkatan nggak rame teman-teman. Kita seangkatan nggak sampai 60 orang satu angkatan saya. Jadi biasanya itu per 3 tahun itu kita masih ada ngumpul lah. Ya saya alumni Jogja. Jadi judulnya itu biasanya kangen Jogja gitu ya. Ya kita ke Jogja biasanya ngumpul. Itu biasanya ada 2 hari gitu ya, dua malam gitu kan ngobrol. Dan teman-teman kalau ngobrol-ngobrol begitu, ujung-ujungnya mesti nanya masalah kerjaan. Kita diskus kerjaan, benar nggak ya? Ya, diskus masalah income segala macam. Dan saya cukup bersyukur gitulah ya. Kalau saya bandingkan saya
dengan dokter Jati gitu ya, saya bandingkan sama Ibu, dengan Pak Erwin, segala macam, mungkin masih jauh gitu loh teman-teman. Tapi kalau saya kumpul dengan teman-teman saya itu alhamdulillah masih di top 3 gitu. Ya. Ya alhamdulillah tuh secara income tuh masih top 3 lah gitu loh teman-teman. Saya nggak perlu ngomong lagi saya kerja di mana, semua teman-teman saya tahu kalau saya di Prudensial. Gitu. Saya nggak juga cerita income saya berapa, karena ternyata beberapa teman-teman saya juga coba jalanin Prudensial, tapi akhirnya mereka mundur, nggak sanggup gitu loh teman-teman. Dan mereka tahu posisi saya di situ, dia bilang, oh kalau posisi itu income-nya sekitar sekian. Saya tidak mengiyakan, tidak menidakkan juga, tapi itu cara saya mensyukuri, alhamdulillah ini saya rasa saya masih berada di jalur saya gitu. Ya, karena teman-teman katanya kan rezeki itu sudah Allah itu sudah tentukan ya Bu ya. Ya, cuma kewajiban babnya di kita kan berikhtiarnya gitu. Nah, saya balik lagi teman-teman, untuk AAD 3 bulan ini menurut saya ini tidak sangat mungkin gitu. Nah, kenapa? Alasan yang pertama sangat-sangat mungkin itu, yang pertama mungkin kita balik ke niat awalnya. Tolong diresapin sekali niat awal saya itu apa gitu. Kalau niat awalnya itu udah diluruskan, insya Allah yang lain-lain itu pengikut akan dapat gitu loh teman-teman. Ya, nah kenapa saya bilang juga ini jauh lebih gampang sekarang gitu ya, teman-teman. Sekarang untuk AAD kita cuma butuh angka 300 juta, benar nggak? Saya jujur aja ya teman-teman, bukan saya nggak mau teman-teman naik gitu ya. Tapi pertama sekali Prudensial announce, dia umumkan gitu ya. Untuk AAD sekarang itu angkanya adalah 300 juta. Ya, saya jujur aja saya agak tersinggung gitu ya. Terus Prudensial mengeluarkan untuk AD itu API-nya adalah 900 juta gitu. Saya rasa posisi saya itu diremehkan sekali gitu. Kenapa teman-teman? Kalau 900 juta itu Pak Dokter Jati itu income-nya turunnya banyak ya. Betul, Pak. Income-nya turunnya banyak teman-teman. Ya. Jadi maksud saya teman-teman, hati-hati loh. Dulu zaman ada masih UM, SUM, dan AM, ya. Teman-teman untuk SUM itu, teman-teman untuk naik SUM itu API-nya 900 juta. Persistensinya 85%. Ya. Dan apa ya teman-teman? Teman-teman tahu nggak itu OR-nya berapa? Cuma 40%. 40% OR-nya. Nah, sekarang ada jabatan baru namanya AAD. AAD ini ternyata langsung lompat di atas SUM, teman-teman. Achievement-nya cuma 400 juta sebelum direvisi, cuma 400 juta, dan overriding-nya itu 45%, teman-teman. Benar ya, Dokter Jati ya? Jadi kita ngerasa itu, waduh, ini kok gampang banget gitu ya, kok gampang banget gitu loh. Dan kalau teman-teman nggak capai itu kita juga bingung, loh kok nggak capai ya gitu loh. Ya, dulu 900 juta buat SUM, 2,7 M buat AM itu dikejar teman-teman, dikejar dan didapatkan gitu loh. Tapi sekarang 400 juta aja untuk AAD teman-teman nggak dapatin gitu. Ini saya pikir ada yang salah ini. Ini yang salahnya di mana? Ini saya nggak tahu ini dok. Ada yang salahnya di mana? Ya Bu Bilkis. Ya, termasuk juga di AD teman-teman. Yang paling bikin saya shock itu dok 3 tahun yang lalu dok 400 juta bisa AD ya dok ya. Wah itu saya ngerasa, aduh ini ada apa ya gitu ya. Nah, cuma teman-teman lupakan itu. Saya cuma mau bilang gini, akhirnya saya berkesimpulan mungkin ya, Prudensial itu sekarang carinya leader, bukan agent. Ya, akhirnya saya berkesimpulan itu sepertinya Prudensial ini cari leader loh, bukan cari agen. Makanya di kondisi pandemi begini, kita terbantu. Prudensial membantu teman-teman untuk naik menjadi AAD dengan angka 300 juta saja gitu.
Saya nggak tahu nih gimana Pak Dr. Jati melihatnya, Pak Erwin melihatnya, Ibu Bilkis melihatnya, tapi saya melihat sepertinya perlu lagi cari leader, teman-teman. Yang dibutuhkan leader. Kenapa? Kalau agent sepertinya susah dipegang. Ya. Jadi kalau dalam saya dunia kimia ya, dalam sistem periodik, agen-agen ini golongannya golongan 7A gitu. Sangat reaktif, benar nggak? Lompatannya tinggi-tinggi begini banget gitu loh. Jadi bisa datang dan pergi begitu saja gitu loh. Tapi kalau mereka sudah leader dengan pegangan dari AM dari 2,7 loh teman-teman, turun jadi 1,5, sekarang turun jadi 900 juta saja gitu loh teman-teman. Ya. Nah, bagi saya sekarang posisinya adalah teman-teman harus dapatkan ini gitu. Keren. Wajib dapatkan AAD gitu. Kenapa wajib dapatkan AAD? Kalau teman-teman masuk ke jalurnya AAD, teman-teman apa sih bedanya agen sama leader gitu ya? Teman-teman, kalau kita produksi 200 juta, itu komisinya berapa? 5 juta. Ya, 30% 5 juta. Ya Pak Agung. Ya, kalau kita produksi 200 juta, komisi kita adalah 5 juta sebulan. Benar nggak? Oke, sekarang tadi ada Pak Rizal ya. Pak Rizal sekarang produksi 200 juta. Berarti Pak Rizal dapatnya komisinya adalah 5 juta sebulan selama 2 tahun. Ya Pak Rizal ya. Plus nanti bonus 12%. Ya itu yang Pak Rizal dapatkan. Tapi kalau seandainya ada di antara teman-teman di sini yang posisinya AAD, teman-teman juga menjual. AAD menjual, kita akan dapatin komisi 5 juta plus 45%. Benar nggak? Gimana Pak Rizal? Ya, ini kalau dibilang bisnis loh, dibilang bisnis ya. Tadi Pak Rizal bilang bisnis ya. Tadi Bu Sri bilang bisnis. Kalau teman-teman mau berbisnis, tapi teman-teman nggak ambil AAD-nya, ini maaf nih, menurut saya berarti nawaitunya bukan bisnis, nawaitunya adalah tetap karyawan. Ya, kalau memang nawaitunya bisnis, teman-teman harus ambil AAD. Kenapa saya ambil AAD? Dengan AAD saya ada tambahan income 45%. Benar nggak teman-teman? Jadi tadi ada Pak Taufik, Pak Agung Taufik, Bapak agent atau leader? Agent, oke. Pak Agung Taufik berproduksi 200 juta, dapat income 5 juta sebulan. Ya. Terus di sini ada AAD yang berproduksi 200 juta, dapat tambahan income 45%. Jadi sekitar 7 jutaan sebulan. Benar nggak teman-teman? Nah di sisi yang lain, Pak Dr. Jati jual 200 juta, dapat tambahannya 70%, teman-teman. Padahal energi kita sama, benar nggak? Energinya sama-sama menjual 200 juta. Tapi karena posisi kita yang membedakan, akhirnya dapatnya juga beda. Benar? Nah, Pak Rizal, Ibu Sri, maaf ini tadi yang kita komunikasi langsung. Ini yang disebut bisnis, benar nggak? Iya Pak. Ini tambahannya bisnis. Nah, belum nanti lagi kalau teman-teman lari misalnya ke posisi sebagai KPM gitu. Nah, sekarang bagaimana kita akan masuk ke dunia bisnis? Bagaimana teman-teman berbicara saya senang dengan bisnisnya luar biasa segala macam, tapi teman-teman nggak masuk ke bisnisnya gitu. Nah, step awal teman-teman masuk ke bisnisnya adalah teman-teman harus di AAD. Harus di AAD, ya. Teman-teman, saya kalau ibu suka bilang gini loh teman-teman, ya. Apapun yang ditawarkan Prudensial saya ambil semua, benar nggak? Teman-teman, kalau kita produksi di Prudensial apa yang kita dapat? Komisi, benar? Komisi itu ada 2, benar nggak teman-teman? Komisi dari penjualan
terus yang kedua sebagai leader kita bisa dapat namanya overriding, benar? Terus berikutnya ada yang namanya bonus di prudensial. Teman-teman tahu nggak bonus apa aja yang ada di prudensial? Bonus produksi, bonus konsistensi. Ya. Bonus produksi, bonus konsistensi, Pak. Oke, siap. Apa lagi? Bonus pro cinta. Bonus pro cinta, ya. Kontes-kontes yang ada diambil. Apalagi MDRT, teman-teman, ada bonusnya. Ya. Ini maaf nih, teman-teman ya. Para leader-leader yang besar itu ambil semua bonusnya. Ya, artinya duit mereka itu sudah berlebih, tapi mereka ambil gitu loh. Nah, kita yang notabene di sini mengaku mau cari uang segala macam, tapi kita nggak ambil gitu loh, teman-teman. Pak, paham ya, teman-teman ya? Jadi ini nggak matching nih antara nawa itu sama yang kita lakukan gitu. Ya, saya tadi bilang itu sebenarnya uang itu kalau kita dapatin income di sini lebih, banyak hal itu selesai. Ya, contoh gini teman-teman. Ya, halo. Iya. Ya, Pak Yomil. Ya, Pak. Sebentar. Oke, teman-teman. Ya. Ada alasannya teman-teman tadi begini loh, teman-teman. Saya membantu orang lain, benar nggak? Teman-teman, kalau kita income 7 juta aja tidak dapat gitu ya. 7 juta sebulan dari prudensial tidak dapat, apakah teman-teman yakin teman-teman sudah menjalankan niat teman-teman untuk membantu orang di prudensial melalui prudensial? Maaf nih, kalau kita tinggal di Jakarta ya, di Jakarta 7 juta sebulan itu jauh dari cukup. Benar nggak teman-teman? Parkir aja kita di kantor, parkir aja 4.000 1 jam. Ya Dokter Jati ya, 4.000, 5.000 1 jam. Ya parkir aja loh teman-teman. Belum lagi tol, belum bahan bakar segala macam. Ya, artinya bagaimana bisa kita mau membantu orang lain kalau diri kita sendiri aja belum terbantu gitu loh. Makanya 7 juta sebulan babnya agent itu teman-teman harus lewatin dan harus lompat ke AAD gitu. Terus yang kedua, teman-teman mau bantu nasabah, 7 juta sebulan aja nggak dapat. Komisi 5 juta sebulan aja tidak dapat. Artinya setahun itu mungkin teman-teman cuma punya berapa nasabah. Nah kalau punya berapa nasabah, berarti kan nggak sesuai dengan tujuan awalnya saya mau bantu orang, benar nggak? Halo, benar teman-teman? Benar ya? Oke, terus teman-teman, ada lagi nih di saya ini. Saya bilang ya, kalau kita rekrut orang, kalau bagi leader, rekrut orang dan setuju kalau itu akan dijadikan gabung dengan kita, teman-teman kalau di saya ada nggak ada terasa utang gitu, teman-teman. Contoh gini ya, saya ini ada Mbak Aurel di sini gitu ya, saya rekrut untuk menjadi agen. Gitu. Terus dia cerita, Pak, saya kondisinya begini, saya mau begini, saya mau begini, mau begini. Dan dengan pandangan saya sebagai leader, saya bilang, oh, insya Allah dia punya potensi ini. Yuk kita jalanin, kita jadi leader. Insya Allah kamu bisa di sini. Segala macam lah ya Pak Jati ya. Kita akan bicarakan buat dukung dan buat support Mbak Aurel untuk bisa jadi agent yang bagus di prudensial. Teman-teman, bagi saya itu ke kita terus menyerahkan diri untuk jadi agen atau mau jadi agen atau kita ajak untuk menjadi agen tapi akhirnya tidak dapatin yang mereka cari di prudensial. Itu kok kerasanya agak saya kok punya hutang ya sama orang ini gitu. Ya. Saya ambil contoh teman-teman. Saya ambil contoh gini. Ini utang yang terbalik gitu ya, utang yang terbalik gitu. Saya pernah ya ada leader, ada teman saya agent yang akhirnya menjadi seorang AAD, teman-teman. Ya. Menjadi AAD dan itu punya income itu sekitar 8 jutaan kalau dihitung sebulan. Dan ada suatu waktu itu saya main ke tempatnya dia gitu loh.
Ya, dari hasil diskus saya main tempat dia. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi. Ibunya datang, ibunya meluk saya dan nangis. Ibunya cuma bilang ini, Pak, makasih banyak, terima kasih banyak, anak saya sudah dibawa kerja di sini, katanya udah begini, sudah begini, gitu. Teman-teman, sementara bagi kita itu kan hal yang biasa, rutinitas yang kita lakukan, gitu nggak, teman-teman? Ya, tapi ternyata teman-teman itu luar biasa loh dampaknya, gitu, teman-teman. Luar biasa dampaknya, gitu. Ya, kalau kita teman-teman mau merasakan luar biasanya dampaknya itu, ayolah teman-teman agen, ayo kejar AAD-nya. Ya, saya teman-teman kalau naik ke AAD, insya Allah tahun berikutnya dengan teman-teman nggak usah pusing di posisi AAD. Sebenarnya posisi AAD itu kita cuma duplikasi. Teman-teman lakukan apa yang teman-teman lakukan dulu di saat jadi agen, berharap ada minimum 2 orang yang melakukan hal yang sama di tahun depan, teman-teman sudah melakukan kerjaannya teman-teman. Benar ya Pak Dokter Jati ya? Ya, betul. Kira-kira cuma sesimpel itu loh teman-teman. Saya bisa jual 200 juta dengan tim saya 200 juta, alhamdulillah saya naik AAD. Benar ya? Terus di saat di posisi saya AAD, saya insya Allah menemukan lagi di tim saya itu ada 2 orang yang juga mau menjadi AAD di tahun berikutnya. Kita udah kerja itu teman-teman. Secara rata-rata kita sudah kerja itu. Dan itu cukup buat ngangkat income kita dengan kita melakukan hal yang sama lagi. Jadi kita dan 2 orang tim yang baru itu melakukan hal yang sama, sama-sama fokus ke 400 juta. Kita udah melakukan kerjaan rata-rata berikutnya. Ya, kita udah mengarah dari 7 juta ke 27 juta. Nah, sekarang bagaimana di posisi AAD itu agar kerjaannya benar? Ya, teman-teman kerjalah benar di posisi agen sekarang. Di saat teman-teman kerja dengan benar di posisi agen sekarang, baik itu sikap, attitude, segala macamnya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal duplikasi itu di posisi AAD, sampailah teman-teman di income 27 juta sebulan. Begitu ya Bu Bilkis ya. Ya. Ya, apalah tunggu lagi temannya, satu-satu lagi yang saya mau kasih tahu kenapa teman-teman harus ambil AAD tadi, agar semua tujuan yang tadi ya membantu orang lain itu benar-benar terrealisasi loh teman-teman. Ya, katanya gitu ya, doa buat kebaikan kita itu kadang-kadang berada di orang lain, benar ya teman-teman. Dengan kita membantu orang lain itu rezeki kita lebih kebuka, katanya begitu gitu. Ya, nah terus teman-teman ada hal yang secara keinginan juga ya bagi teman-teman itu adalah financial freedom. Saya kebebasan secara finansial. Ya, kalau teman-teman bicara masalah kebebasan finansial, bagaimana itu terjadi kalau dari tahun ke tahun aja nggak ada pertumbuhan dari income kita gitu. Saya salut sama teman-teman di Prudensial ya. Salutnya begini loh teman-teman. Karena menurut saya sebagian besar dari teman-teman itu ilmunya ilmu padi gitu. Makin kaya itu makin nunduk gitu. Ya, teman-teman bayangkan ya, kita punya income 7 juta sebulan. Setelah itu income tuh naik jadi 27 juta sebulan. Setelah itu naik menjadi 68 juta sebulan. Terus dulu di zamannya saya itu tahun kelima 100 juta sebulan. Teman-teman, kenapa saya salut sama teman-teman leader ya, teman-teman leader yang senior gitu ya. Kenapa saya salut? Tetap aja loh teman-teman penampilannya begitu-begitu saja. Nggak begitu heboh-heboh banget, benar nggak? Nggak ada dia jalan keluar mobil itu bawa mobil 2 sekaligus, itu nggak ada setahu saya. Ya, tetap bawa mobilnya 1, benar ya teman-teman? Ya, saya makannya juga tetap 3 kali kan dok ya? Sekali. Iya. Malah saya khawatir loh teman-teman. Sekarang pada banyak duit tapi makannya jadi sekali sehari. Pada diet. Ya. Oke. Saya balik lagi mau bilang teman-teman ya. Teman-teman leadernya Pru itu nggak kelihatan loh teman-teman. Artinya itu di saat mereka punya duit, ini maaf ini Pak Rizal. Pak Rizal kalau balik tadi ke bisnis tadi, ini yang dilakukan oleh teman-teman di Pru kalau saya melihat gitu ya.
Di saat income mereka itu udah di atas 60 juta sebulan, mereka mulai bicara tentang aset, Pak Rizal. Ada yang suka beli ruko, ada yang suka beli ruko, ada yang suka beli tanah, gitu ya. Ada yang sukanya buka usaha segala macam gitu, ya. Dan itu kan nggak kelihatan, teman-teman. Ya, saya kenal beberapa leader itu yang punya, maaf ini puluhan apartemen. Tapi saat ketemu, ya biasa-biasa aja, masih tetap leader yang dulu. Apa kabar Pak? Masih say hi biasa aja. Ya, saya punya teman ini di Malang, Ibu tahu? Itu modalnya dia dari Prudensial, dari income di Prudensial. Tapi kalau ditanya sama dia, kerjaan kamu apa? Agen asuransi. Dan nggak kelihatan, dia punya sekolah bola, nggak kelihatan. Ya, teman-teman, dengarlah leader-leader Prudensial kan banyak yang sharing, benar nggak? Ya, suka punya aset apa, ada yang suka mobil banyak segala macam. Tapi kalau menurut saya secara umum ya, leader-leader Prudensial itu ilmunya ilmu padi loh, teman-teman. Income mereka makin banyak, tapi mereka makin nunduk. Kenapa gitu loh, teman-teman? Karena kita semua nyadarin itu nggak gampang. Ya, saya ngomong begini karena posisi saya mungkin sudah AD, benar nggak? Tapi kalau di posisi teman-teman mungkin bilang, wah Bapak mah ngomongnya enak aja gitu. Ya, saya mau ngasih tahu teman-teman, kita dulu, Pak Jati dulu, Bu Bilkis dulu, kita juga pernah berada di posisi agen. Insya Allah kita juga melalui duka-dukanya teman-teman sekarang gitu. Ya, cuma gini kalau menurut saya karena maunya kita lebih kuat ya Pak ya, niatnya kita tuh lebih kuat untuk dapatin apa yang kita bicarakan. Artinya insya Allah itu komitmen kita lebih kuat, kita kejar itu teman-teman. Ya. Saya jujur aja malu gitu ya. Waktu dulu kan saya bilang sama saya teman-teman awal gabung di Prudensial, saya nggak prospek keluarga sama sekali. Sama sekali saya tidak prospek. Kenapa gitu ya? Karena saya kasihan sama keluarga saya itu, mereka bingung lihat saya gitu. Kamu orang kimia, terus ada apa sih ini gitu kan? Ya, cuma alhamdulillah aja karena kita saling menghargai gitu ya. Dia lihat-lihat saya dari jauh gitu. Lihat-lihat saya dari jauh. Nah, teman-teman ada satu momen itu tahun 2007 itu Dok. Dan itu terakhir saya diingat kembali sama Bu Bilkis beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin doa yang kenceng, minta doa ke orang tua, minta doa ke anak ya. Ibu kan orangnya begitu sekali gitu ya. Nah, teman-teman saya ingat dulu tahun 2007. Teman-teman masih ingat nggak tsunami Aceh tahun berapa? 2004, Pak. Tsunami Aceh 2004. 2004. Oke. Teman-teman, 2004, Pak. saya masih ingat waktu tsunami Aceh itu setahun lah setelah itu gitu ya. Karena kebetulan ada saudara di situ yang ngalamin musibah gini segala macam itu. Saya itu berdoa ya, ada beberapa pekerjaan itu saya doanya kenceng banget teman-teman. Saking kencengnya doa saya bilang gini, ya Allah kalau seandainya ini yang saya kerjakan jadi semua dapat semua, saya janji saya bilang, ini uangnya saya cicil buat naik haji saya bilang. Itu janji saya gitu loh. Saya punya anak bayi 2. Anak saya punya teman-teman, saya punya anak 3 itu tapi 4 tahun 3 anak. Jadi 4 tahun 3 anak, ya. Jadi kejar target Dok. Jadi 4 tahun 3 anak, jadi usianya dekat-dekatan semua teman-teman. Jadi tahun itu saya belum punya rumah sama sekali, nggak punya kendaraan sama sekali, rumahnya ngontrak gitu ya. Saya itu doanya kenceng banget. Saya bilang kalau seandainya ini jadi, mungkin sebagian saya sisihkan buat naik haji gitu. Tapi nggak tahu saya kenapa ya. Apa saya kerja kerasnya, apa doanya juga kenceng gitu ya. Sebagai bukti nawaitunya, saya ke Bank Mandiri teman-teman. Saya Bank Mandiri, saya setor gitu ya. Saya buka buku rekening haji. Ya, saya buka buku rekening haji. Jadi setiap ada kelebihan duit itu, setiap ada duitnya itu saya store, saya masukin. Dan teman-teman tahu nggak ya,
saya dihubungin sama orang Mandiri bilang gini, Pak, ini duitnya sudah cukup untuk kuota, Bapak dapat kuota tahun ini, Bapak tinggal tambah kekurangannya. Ya, teman-teman, saya waktu itu shocknya luar biasa, teman-teman. Ya, dok, saya nggak sadar sama sekali itu. Kenapa nggak sadar gitu loh? Karena bayangan saya untuk naik haji itu akan lama nabungnya, gitu. Akan lama nabungnya dan akan lama waktunya. Terus yang kedua, teman-teman, saya nggak punya rumah. Saya nggak punya kendaraan. Terus saya naik haji gitu. Kira-kira apa kata orang? Paham nggak, teman-teman? Ya, paham ya. Nah, itu yang terjadi. Sampai teman-teman tahu nggak ya? Mungkin ada sebulan kali ya. Sebulan itu setiap habis sholat Jumat gitu ya. Saya tungguin ustadznya itu turun dari itu sampai orang semua sudah pulang. Saya tanya ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz, saya punya masalah seperti ini, gimana gitu. Ya, sebulan saya ngobrol dan bertanya, itu kesimpulannya saya harus berangkat karena itu saya punya nazar, benar nggak? Ya, kamu harus berangkat gitu kan ya. Dan di saat saya ngomongin di rumah gitu ya, sama istri saya itu, dia bingung gitu loh, kamu dapat duitnya dari mana gitu. Terus ini gimana gitu loh, saya anak kecil kok kamu pergi terus begini, kok begini gitu. Ya. Terus akhirnya saya ngomong sama ibu saya gitu. Ngomong sama ibu juga kaget gitu kan. Terus ada kebetulan kakak saya juga mau naik haji waktu itu, dia bilang gitu, kamu naik haji katanya, kan dapat duit dari mana gitu ya. Ya, teman-teman. Setelah bilang dapat duit dari mana, setelah itu bilang saya juga mau naik haji, kita bareng aja gitu. Nah, cuma teman-teman, singkat cerita akhirnya teman-teman tahu apa yang saya lakukan saat itu. Kalau orang pergi haji itu ada kewajiban buat orang yang ditinggalkan, benar nggak teman-teman? Nah, akhirnya saya penuhi itu. Saya bilang sama keluarga, ini uang saya ada di sini, ininya segala macam. Terus teman-teman saya buka polis baru yang UP-nya, saya pikir ya insya Allah cukuplah buat anak-anak saya nanti. Gitu. Ya pergilah haji gitu ya. Ya. Nah, teman-teman tahu nggak di saat pergi haji apa yang saya khawatirkan benar, orang-orang pada ngomong itu Yaumil egois sekali, nggak punya rumah, punya anak kecil, nggak punya apa-apa, terus dia pergi haji gitu. Tapi saya cuma lakukan itu setelah saya tanya ke orang banyak, itu yang harus saya lakukan gitu loh teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak, pulang dari haji itu teman-teman, tiba-tiba itu harga saham itu investasi itu membaik, bagus sekali Dokter Jati. Ya. Nah, teman-teman mungkin kenal sama Ibu Janet Ma. Kenal ya? Nah, dulu Ibu Janet Ma itu bilang, saya dulu kebetulan pernah sekantor sama beliau, dia bilang gini, Yaumil katanya, kamu kalau punya uang, kamu cuma boleh pegang itu lebihnya 20% dari pengeluaran kamu selama sebulan. Jadi contohnya gini teman-teman, saya punya pengeluaran sebulan 10 juta. Jadi uang yang ada di ATM saya itu nggak boleh lebih dari 12 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, kamu harus simpan di tempat lain, taruh di investasi. Nggak boleh taruh di ATM. Katanya. Ya, karena apa? Kita ini orang timur, kamu ini orang timur katanya kan. Kamu orang timur, nanti ada orang pinjam duit, ada orang begini, segala macam. Terus belum lagi ada tawaran ini, tawaran itu, semuanya itu uang keluar, benar nggak? Jadi akhirnya itu uang nggak tercapai, kamu simpan itu. Dan dok, saya lakukan itu dok. Saya lakukan itu sehingga waktu itu di Prudensial itu, di saat investasi baik itu tiba-tiba nilai tunai saya itu jauh dok, melompat tinggi. Nah di saat nilainya tinggi itu teman-teman tahu nggak itu ya? 2 bulan saya pulang dari haji, saya beli rumah loh teman-teman. Ya, saya bisa beli rumah gitu loh. Nah waktu itu beli rumah saya dibantu sama nasabah yang bilang gini, saya sebenarnya uang saya kurang. Cuma dia bilang gini, kamu udah manajer kan di Prudensial? Sudah, saya bilang. Sini, bukti potong pajak kamu itu bisa saya pakai buat kamu bisa kekurangannya nanti dari bank tempat saya kerja. Benar teman-teman, kalau teman-teman agen, itu teman-teman nggak laku kalau pergi ke bank. Tapi kalau teman-teman udah leader, ya itu apa itu bukti potong pajak teman-teman itu laku di bank. Ya, benar ya dok ya. Ya, itu yang terjadi loh teman-teman. Nah, terus teman-teman tahu nggak yang terjadi berikutnya di tahun yang sama gitu ya?
sekitar bulan November itu kan ada expo ya di PRJ itu pameran mobil ya, pameran mobil. Nah teman saya bilang, temanin saya dong, saya mau lihat mobil gitu ya. Nah dari habis prospek jalan-jalan, akhirnya saya temanin dia. Gitu. Dan teman-teman tahu nggak, pulangnya itu justru saya yang beli mobil. Ya. Jadi di tahun yang sama itu saya lakukan 3 hal. Ya, alhamdulillah bisa naik hajinya, alhamdulillah bisa beli rumah, alhamdulillah beli mobil teman-teman. Dan Pak Rizal, Ibu Sri, benar nggak teman-teman? Ya, terlepas waktu itu nilai investasi lagi bagus ataupun tidak bagus, tapi yang jelas hal seperti ini tidak mungkin kita dapatkan dengan status kita sebagai karyawan. Benar? Ya, jadi mungkin balik lagi ke yang tadi, yuk teman-teman kejarlah AAD. Kejarlah AAD biar teman-teman bisa menyampaikan, meluruskan antara teman-teman punya niat dengan teman-teman punya tindakan. Ya, saya lihat di sini ya teman-teman ya. Alasan kita gabung di Prudensial di samping membantu orang lain itu adalah waktunya yang fleksibel. Ya, terus ada financial freedom, ada yang pengen karir, ada yang bisnisnya dunia akhirat, jadi buka pabrik di Peru gitu. Ya, ada yang pengembangan diri, bertumbuh segala macam gitu. Nah, teman-teman, saya tanya teman-teman ya, saya masih ingat ibu itu selalu bilang ya Muslim itu harus kaya. Saya masih ingat Bilqis bilang Muslim itu wajib kaya, gitu. Harus kaya gitu. Bukan artinya kita foya-foya, tapi harus kaya. Nah saya sih melihatnya begini aja, teman-teman. Kalau memang kita berniat untuk bantu orang, kalau kita punya income 10 juta, kalau sebagai seorang Muslim kewajiban utama kita mesti bayar zakat, benar nggak? Betul. Zakat dari 10 juta itu berapa teman-teman? Berapa? 2,5%. Ayo, boleh. Berapa itu, Bu? Rupiahnya berapa? 25.000? Ya. Ibu berzakat 25.000. Kira-kira yang nerima zakat bisa dipakai buat apa itu zakatnya? 250. 250.000 Pak. 250.000. Oke, 250.000 untuk 10 juta. Itu kira-kira bisa dipakai buat apa? Sekolah berapa orang anak? Ya, jadi saya dulu membayangkan ibu bilang Muslim itu harus kaya, ya begitu teman-teman. Jadi kalau kita mengeluarkan 2,5%, berarti dari 10 juta itu 250. Kalau saya punya 50 juta sebulan, berarti saya bisa mengeluarkan 1,250. Benar nggak teman-teman? Ya, tapi kalau dengar-dengar teman-teman yang maaf nih, teman-teman yang Nasrani, ya, mereka punya persepuluhan loh teman-teman. Persepuluhan itu 10%, benar nggak? Masa sih kita 2,5%, ya Pak Rizal ya? Gak mungkin nih 2,5%. Artinya kalau kita ada infaknya, ada sedekahnya yang dikeluarkan. Berarti kalau seandainya income-nya 50 juta, 10%, itu kan 5 juta, benar nggak teman-teman? Dan itu nendang gitu loh. Kata orang sekarang itu nendang gitu loh, benar nggak? Ya, kalau ditampol pakai duit 5 juta sama ditampol pakai duit 250 gitu ya, itu kerasa banget sakitnya, benar nggak teman-teman? Tampol gitu ya. Tampol. Pak Dokter Jati, saya dulu sering ditampol Pak sama Ibu. Saya sering ditampol dan teman-teman saya alhamdulillah saya kenal Ibu gitu loh. Banyak hal positif yang saya dapatkan gitu loh. Dan alhamdulillah juga di sini saya jadi sempat nyambung sama Dokter Jati sama teman-teman semua gitu ya. Itu alhamdulillah sekali. Ya, teman-teman, di luar ini lagi teman-teman ya. Dulu saya kerja di kimia. Buat dapat teman lagi itu nggak ada waktu teman-teman. Dengan pekerjaan itu saya sudah sibuk. Apalagi saya orang R&D ya. Saya orang research and development. Saya itu nggak suka diganggu orang. Kalau orang datang itu kerjaan saya terganggu. Tapi teman-teman tahu nggak, dengan di Prudensial, mau nggak mau nasabah jadi teman, jadi saudara. Benar nggak teman-teman? Ya, teman-teman di Prudensial ini jadi teman-teman gitu. Agen-agen itu jadi teman-teman, jadi saudara gitu. Ya, jadi kalau saya nggak mau
takut juga saya panjang-panjang nih. Cuma kalau secara syariah, kalau menurut saya pekerjaan jadi agen itu sangat sesuai dengan syariah. Yes. Ya, karena ini marketing loh teman-teman. Ya, oke. Pak Mas Raihan, Ya, saya ngomongnya Ayo, Mel. kepanjangan. Ada hal lain? Oke, insya Allah bermanfaat ya Pak Yomil ya. Benar-benar sangat ini ya, apa namanya, terarah banget gitu. Kenapa balik lagi kita harus tanya kepada diri sendiri dulu apa yang mau kita lakukan di sini gitu ya. Kenapa kita berbisnis di Pro Syariah ya. Jadi makasih banyak Pak Yomil. Mungkin dengan ini kita waktunya kan sekitar ya 5 menit lagi Pak Yomil. Sekitar 5 menit lagi. Mungkin ada baiknya dari teman-teman yang mau mengejar AAD ini, mungkin ada satu pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Pak Yomil, apa yang sedang dipikirkan atau apa yang sedang dirasakan, boleh lebih relevan ke mereka ya untuk menanyakannya. Boleh teman-teman AAD yang mau ngejar AAD ini? Ada yang mau bertanya? Ayo teman-teman yuk. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sani. Iya, saya mau nanya nih. Alhamdulillah baik. Gini, Pak, saya kan baru masuk jadi agen. Nah, terus untuk ngejar AAD-nya itu kan harus nyari, maksudnya harus menjual berapa produk gitu maksudnya, gitu aja sih. Oke. Siap. Ya. Pak Mas, ya gitu dulu. Semua. Pak Mas Ani, maaf, posisi Bapak ada di mana ya Pak? Di sini, cuman saya geser HP-nya hilang. Enggak, maksud saya Bapak di Jakarta. Pas depan HP. Bapak di Jakarta, di Jawa Barat atau di mana? Di Jakarta, Di Pak. Jakarta. Oke. Ini teman-teman, kenapa saya perlu bertanya begitu, teman-teman yang di daerah gitu ya. Kalau teman-teman jadi agen dan teman-teman tinggal di daerah, teman-teman itu untungnya gede banget loh. Ya, gede banget. Uang 7 juta itu di daerah itu nilainya lumayan ya Pak ya. Kalau Pak Jati tinggal di Jakarta dapat uang 10 juta, 50 juta sewa kantor aja habis ya Pak ya. Sewa kantor aja habis ya. Sementara komisi kita sama-sama 30% ya. Oke. Pak Matsani, kalau Bapak gini, Bapak nanti saran saya cuma satu, Bapak ikutin leader aja. Karena waktunya singkat. Leadernya ngomong apa, Bapak kerjakan. Ya, ini dulu kalau istilahnya kita itu bodoh-bodoh ikut, Pak. Karena leader adalah orang yang pertama yang paling pengen lihat Bapak sukses. Ya, jadi kalau Bapak misalnya Pak suruh jual pakai ini, Bapak temuin orang 3 sehari, Bapak lakukan Pak. Bapak lakukan aja apa kata leader, insya Allah Bapak akan dapatin itu AAD-nya. Ya, 3 bulan ini saya Pak ya, saya punya agent sekarang Pak ya. Bapak-bapak itu usianya 56 tahun. Dok, saya jujur aja ngos-ngosan ngadapin agent yang satu ini dok. Kenapa ngos-ngosan gitu ya? Teman-teman bayangin kalau dia pegang handphone, dia ketik itu satu-satu teman-teman, begini, terus matanya bermasalah gitu loh teman-teman. Ya. Teman-teman bayangkan, aduh, sementara dia bilang ngotot mau AAD gitu loh teman-teman. Alhamdulillah produksinya udah 80 juta sekarang gitu ya. Ya, tapi lihat dia cara kerja itu sayanya udah stres duluan gitu loh. Sama gadget ini nggak bisa sama sekali. Ya, cuma akhirnya saya bilang, Pak boleh nggak Pak ya begini aja gitu loh. Kalau Bapak mau marah sama saya enggak apa-apa. Tapi kalau saya sempat ngomongnya agak kencang segala macam, Bapak terima aja boleh nggak Pak? Nanti sampai akhir tahun aja. Nanti setelah Bapak AAD, silakan deh Bapak jalan sendiri, saya bilang gitu. Akhir, teman-teman, kenapa saya bilang gitu ya? Karena kadang-kadang gini loh teman-teman, mungkin karena dengan usia beliau gitu ya, dengan pengalaman backgroundnya beliau, saya bilang cara presentasinya begini ya. Saya udah ajarin dok, udah begini enak gitu ya dok ya. Terus pas dia ketemu orang, dia lakukan lagi dengan caranya sendiri gitu loh. Ya.
Ya, terus saya sampai bikin teman-teman, saya buat apa namanya Perucinta ya teman-teman ya. Sampai saya akhirnya bikin ada kayak semacam format presentasi gitu loh. Saya bikin segampang banget itu. Jadi kita lihat ini enggak ya? Ya. Yes. Bisa lihat ya. Ya, teman-teman, saya sampai bikinkan ini agar dia nggak lari itu dari presentasi. Bapak cuma tinggal tulis ini, saya bilang gitu. Ya, Pak Matsani, Bapak cuma tinggal tulis ini. Tulis ini. Yang lain-lainnya nggak perlu dicoret-coret, saya bilang. Nasabah Bapak akan paham, saya bilang. Oh iya, katanya. Ini baru tadi saya kasih ke beliau. Ya, kenapa gitu ya? Daripada saya berantem sama dia gitu ya. Saya berantemnya saya sangat pengen dia AAD, dia juga sangat pengen AAD, tetapi teman-teman nggak nyambung caranya. Nah, yang kita butuhkan sekarang, Pak, bisa nggak Bapak tolong ikut saya aja sampai Desember ini, dengerin saya aja. Nah, sekarang saya punya ini nih buat Bapak. Ya, Bapak pakai ini ya, saya bilang gitu kan. Bapak pakai ini gitu kan. Terus kadang habis saya ngomong gini, bilang sama leader lain, saya Yaumil disuruh, saya dipaksa pakai begini, saya nggak nyaman katanya gitu ya. Nah, alhamdulillah leader lainnya bilang begini, udah apa yang dikatakan leader Bapak itu udah bagus dikerjakan, ya. Kan tahun depan Bapak jadi leader, nah boleh Bapak berimprovisasi sendiri tahun depan. Sekarang waktunya singkat. Ya Pak Matsani. Ya. Jadi kalau Bapak tadi nanya bagaimana caranya, yang pertama Bapak temuin leader Bapak bilang saya mau AAD tolong dibantu. Itu yang Bapak lakukan. Terus teman-teman, AAD sekarang cuma 300 juta loh teman-teman. Cuma 300 juta. Ya. Teman-teman, saya pegang di sini ya. Yang saya punya ini di bawahnya ada datanya di sini. Kalau orang umur 45 tahun, itu premi Perucintanya 2 juta sebulan. Ya, saya kemarin menyisir itu saya lihat-lihat nasabah yang umurnya 50 tahun. Orang-orang yang umur 50 tahun, saya berusaha dapatin dia untuk dapatin Perucinta, itu preminya sekitar 3 jutaan sebulan, teman-teman. Untuk UP 1 atau 1,2 M. Ya. Saya suka ngambil UP maksimal tidak medikal, contoh 1,2 M ya, untuk usia 50-an. Dan teman-teman, itu satu case dia closing, itu API-nya udah 42 juta, teman-teman. Benar nggak? Satu case loh. Artinya, kalau teman-teman bisa jual Perucinta untuk orang umur 50 tahunan dengan UP maksimal non-medikal 1,2 M, cukup 5 nasabah, teman-teman udah bisa jadi AAD. Benar nggak, teman-teman? 5 nasabah 200-an. Oke, 8 nasabah lah. 8 nasabah buat teman-teman kejar 300. Anggap aja lah 300 ambil sendiri. Ya, Dokter Jati ya. Ya, teman-teman jual 300 juta itu sendiri cuma 8 nasabah. 8 nasabah untuk waktu sekarang 2,5 bulan. Saya insya Allah teman-teman, saya sangat yakin teman-teman bisa dapatin itu. Ya. Teman-teman, nggak apa-apalah nangis-nangis sekarang. Tersenyum, teman-teman akan bahagia dan teman-teman akan bersyukur. Ya, itu teman-teman jual Perucinta. Tipsnya di saya, kenapa usahakan dapatin satu yang usia 50-an. Kalau kita udah dapat satu, tinggal bicara ke bapaknya, Pak, insya Allah kan ini bagus ya Pak. Ada nggak Pak teman-teman Bapak yang bisa saya tawarkan hal yang sama? Ya, artinya kita bisa dapatin link yang usianya sekitar 50-an, teman-teman. Nyambung ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau Perucinta. Terus Pak, gimana caranya Perucinta kalau usianya masih 30 tahun? Itu kan preminya murah, benar nggak, teman-teman? Perucinta 1M untuk umur 30 tahun, preminya cuma 728.000. Nah, kalau saya di usia yang bawah ini, teman-teman balik lagi, teman-teman coba ambil UP-nya UP maksimal non-medikal. Jadi bikin tawaran 2, kalau UP 1M preminya 728, tapi kalau yang non-medikal Bapak bisa sampai 3M, ini preminya sekitar 2.200.000. Dia semakin besar UP-nya makin murah Pak preminya. Ya. Nah, dari 2 itu teman-teman kalau saya ketemu, saya tawarin dulu yang UP maksimum non-medicalnya.
Ya, karena sekarang teman-teman banyak yang muda-muda yang punya duit loh, yang cukup punya duit. Ya, itu caranya Pak Ahmad Sani, gimana caranya agar bisa dapatin API-nya yang besar di sisa berapa bulan untuk kerja ini. Terus yang kedua teman-teman sama seperti Ibu, saya cuma fokus di Prucinta dan PPH Plus teman-teman. Nah, kalau PPH Plus zaman pandemi sekarang ya saya mungkin jualnya itu andalannya itu adalah bronze base sebenarnya. Andalannya cukup bronze B. Cuma saya jualnya bronze B, kalau secara finansial saya lihat orangnya sanggup, mesti saya kasih CCB 500 juta. Ya, CCB bisa 500 juta atau 1 M. Jadi bahasanya begini teman-teman. Pak, ini kalau Bapak sakit, Bapak pakai kartunya. Insya Allah semua dibayarin sama kartunya, karena kartu ini batas maksimumnya 3 miliar. Ya, tapi kalau Bapak sakitnya serius, Bapak nggak usah khawatir, Prudential kasih uang saku 500 juta. Saya tambahin dia CCB 500 juta atau 1 M. Ya, paling kecil CCB saya kasih itu 200 juta. Ya, dan di sini kita nggak ngomong masalah nilai tunai. Nasabahnya bilang, Pak ini uangnya habis. Enggak, uangnya nggak habis Pak. Uang Bapak itu ada sih paling sekitar 30%. Saya bilang, kecil Pak. Jadi saya nggak fokusin ke sana. Oh saya rugi dong katanya. Benar nggak teman-teman? Ya. Nah saya cuma bilang gini, Pak gimana Bapak rugi? Bapak cuma bayar sekian, Bapak setahun ditanggung 3 M loh Pak. Setiap tahun Bapak ditanggung 3 M. Bapak bayar cuma 1.100.000, 1.200.000, Bapak ditanggungnya 3 M. Ya. Ya, sampai nanti umur Bapak 75 sampai umur 65 Bapak tanggungnya sekian. Memang ada jaminan nggak Pak 20 tahun ke depan Bapak nggak bakalan sakit? Ya, apalagi teman-teman sekarang kondisi pandemi ini ya Dok ya, semua orang ketakutan loh teman-teman. Orang takut, tapi yang nggak punya duit tidak bisa apa-apa. Benar nggak teman-teman? Tapi yang punya duit, insya Allah mau loh teman-teman, beli PPH Plus, beli Prucinta, beli CCB, mereka bersedia. Jadi kalau saya ulangin, kalau saya banding PPH Plus jual dengan Prucinta di usia 50, jual Prucinta lebih menguntungkan, benar nggak Dok, secara API? API-nya lebih besar teman-teman. Cuma gimana caranya di Prucinta juga bisa mendapat di PPH Plus dapat lebih maksimal. Saya kombinasi sama CCB tadi. Ya. Sama CCB tadi saya bahasanya bahasa gampang aja. Bapak kalau sakit pakai kartu hitam, tapi kalau sakit Bapak serius, Prudential kasih Bapak uang saku 500 juta gitu. Ya, terus kalau uangnya terbentuk 30 dia rugi, Pak sebenarnya saya nggak ngomong nilai uang 30% ini pun sebenarnya kita dicadangkan sama Prudential. Karena inflasi kesehatan itu kan tinggi sekali. Ya, ini ada Dokter Jati ya Dok ya. Inflasi kesehatan itu tinggi sekali teman-teman, kenaikan biaya kesehatan. Jadi saya bilang, Pak kalau suatu waktu nanti Prudential minta naik premi, tapi Bapak nggak bersedia, tapi secara nilai tunai Bapak ada di sini, nah itu bisa diakalin dari sana saya bilang. Saya bilangnya cuma begitu. Saya nggak mau nasabah fokus lagi ke nilai tunai. Ya, jadi kita cuma jual asuransi gitu. Nah teman-teman dengan jual 2 ini, insya Allah waktu 2,5 bulan ini cukup kok bagi teman-teman mengantarkan teman-teman untuk AAD. Ya, ditambah dengan yang tadi diluruskan niatnya lagi, insya Allah selesai. Ya. Oke Pak Raihan, dari saya cukup sekian teman-teman, Bu Bilkis, Pak Dr. Jati, Pak Erwin, maaf nih nggak bisa saya sebutin semua, mungkin lebih kurangnya saya minta maaf banget, ya terus sebenarnya sama hari ini sebenarnya beberapa itu tidak siap gitu ya, saya minta maaf banget, ya lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair buat Pak Yomil ya, Masya Allah sharingnya ya. Ini kebayang ya teman-teman ya, nggak pakai materi aja udah tajam ya, udah sangat tajam banget, tepat sasaran gitu ya. Apalagi kalau dengan ada materi. Nanti insya Allah ya kita akan coba perdalam lagi nanti dengan Pak Yomil, insya Allah dengan materi ya Pak Yomil ya. Sekaligus ajakan lagi ya. Kan Pak Yomil kan bilang tadi di awal ternyata kan nggak susah kan undang Pak Yomil ya ternyata kan.
Nah, itu dia. Nah, Saya jadi takut kunci. kualat saya, Pak. Takut kualat saya. Oke, mungkin Bunda Bunda Bilqis ada yang mau disampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza kepada Pak Yomil yang sudah memberikan ilmunya luar biasa. Beliau juga baru pulang baru sampai dari Malang, masih sampai ketiduran, lelah ya, sehingga luar biasa. Jadi boleh teman-teman takbir ya buat beliau ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Jadi Akbar. semoga ilmunya menjadikan amal jariah ya, menjadi amal jariah mengalir sampai kubur ya, amin. Mengalir menemani karena memberikan manfaat buat kita semua. Saya minta waktu 5 menit saja, tapi mudah-mudahan teman-teman nggak pada live ya, 5 menit saja. Di sini tuh ada leader-leader yang sangat luar biasa. Kalau Pak Yomil tadi pemaparannya kan tuh hebat banget ya kepada kita ya. Sebenarnya beliau tuh sangat tawadu ya teman-teman. Saya kenal beliau itu dari saya baru join agent terus naik UM ya, kenal jadi pertemanan yang sangat lama. Jadi banyak sekali ilmunya dan luar biasa cara menghitungnya gitu ya. Saya kalau ngitung-ngitung tuh nggak jago, jadi kalau ngitung-ngitung tuh enakan sama Pak Yomil lah gitu. Kalau saya tuh pokoknya jalan aja kerja gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian minta waktu 5 menit, mudah-mudahan teman-teman nggak live ya. Jazakallah juga pada Ahir Raihan yang bersedia jadi MC dadakan ya, Masya Allah. Semua orang di sini tuh insya Allah lillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Ya insya Allah amin, dengan dari hati yang bersih yang tidak ingin mendapatkan apapun insya Allah kecuali mencari ridho Allah ya. Semuanya itu nanti dunia akan ikut dengan sendirinya. Teman-teman nanti kalau teman-teman lihat ada motivator yang luar biasa bicara seperti untuk bicara seperti Pak Yaumil, kalau dia bukan orang prudensial, apalagi bukan orang prudensial syariah gitu ya, kelihatannya mungkin sulit dan langka gitu ya. Kenapa? Orang itu untuk memotivasi orang lain mungkin harus dibayar sekian-sekian gitu ya. 1 kali training harus sekian-sekian, berapa kali training harus sekian-sekian gitu. Tapi orang-orang syariah, orang-orang leader prudensial itu luar biasa, memberikan itu dengan semangat yang benar-benar full ya, memberikan semangatnya karena mencari ridho Allah. Nah itu yang perlu kita syukuri bersama. Saya minta waktu sedikit tadi, saya ingin bertanya kepada Dr. Jati, Pak Erwin, sebenarnya pengennya bertanya kepada semua leader ya, supaya teman-teman agent kita, calon adik kita, dapat cara-caranya atau jalan-jalannya ya. Saya pengen tanya dong, dulu kan kalau kita kan jenjang karirnya agent, terus naik QM, SUM, AM, begitu ya. Jenjang karirnya itu kan banyak. Kalau ini kan cuma agency, associate agency director, kemudian agency director. Nah, Dr. Jati ini dulu waktu ngejar jadi UM-nya gitu, waktu mau promosinya gitu ya, itu Dr. Jati yang dikerjain apa sih? Pengen tahu dong. Kan saya belum kenal tuh ya dulu, gedebak-gedebuknya kayak gimana sih gitu. Pengen tahu, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bilqis. Oh ya, terima kasih Pak Yaumil segala kecil atas semua yang diberikan pencerahan sebetulnya. Sebenarnya Bun, saya dengan Ika ini di sini waktu pas jadi agent Bun, masa jadi agent ya. Ada jatuh bangunnya juga ada gitu ya, kita mulai dari awal. Sebetulnya kan kalau dahulu ada peraturan harus 6 bulan menjadi agent itu ya. Kami masuk September 2010 sehingga tidak bisa masuk di 2010. Tapi karena ada peraturan harus 6 bulan ya. Jadi agent perlu tahu, zaman dulu kami walaupun sudah punya API 700, mau 1 miliar, mau apa, tapi belum 6 bulan stay di Prudential itu nggak diizinkan untuk promosi. Masya Allah ya, itu aja udah satu kemudahan ya. Jadi walaupun sudah capai, karena tidak 6 bulan, Dr. Jati akhirnya tidak promosi di tahun tersebut ya. Betul, Lanjut, Bun. Meskipun kalau misalnya dilihat dari angka Bun, sudah nyampe hampir 400 Bun. Gitu ya. Ini harus naik ya. Tapi ya karena memang peraturannya seperti itu. Nah di tahun kedua kita mulai dari awal lagi, apa yang kita kerjakan di 3 bulan 2010 itu kita ulang lagi, Bun. Jadi kalau saya tanya itu tuh, apa sih yang Dr. Jati kerjain ketika Dr. Jati mau promosi? Seperti apa sih ritme kerjanya? Ya, karena saya masih di RSUD, Bun. Jadi Senin sampai Jumat itu saya di RSUD. Jadi RSUD Cianjur. Saya di Cianjur itu kan baru, istilahnya orang baru, jadi nggak banyak kenalan.
Jadi Senin sampai Jumat, sampai Sabtu pagi saya kerja di RSUD, Bun. Tapi di situ saya telepon-telepon terus semua teman-teman saya yang di Bandung, baik itu dokter umum, teman dokter umum waktu kuliah maupun dokter spesialis, saya teleponin, Bun. Nah, kita janji temu, tapi kita nggak closingin pada saat telepon. Janji temunya di Sabtu dan Minggu, Bun. Jadi Sabtu jam 12 saya pulang dari RSUD itu langsung ke Bandung, anak dibawa, 2 dibawa sama istri. Janjiannya pokoknya ketemunya jam 4 hari Sabtu sama jam 7. Jam 4 jam 7. Nah, minggunya itu saya selalu janjian pagi, siang sama sore. Dari sore itu kita pulang lagi ke Cianjur lagi dari Bandung. Itu alhamdulillah kita dapetin selalu dari Bandung selalu bawa 5 case, 6 case, bahkan pernah sampai hampir 12 case kita dapetin dalam waktu 2 hari. Dahsyat. Jadi luar biasa banget ya kerjanya ya. Jadi energinya tadi yang Pak Yomil bilang luar biasa, effort kerjanya luar biasa. Itu dikerjakan terus-menerus padahal masih harus kerja di tempat lain gitu ya, dari Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat ya. Sampai Sabtu pagi. Jadi nyari prospek di sela-sela waktunya itu, nelponnya itu kapan tuh, Dok? Nelponnya itu pas lagi saat istirahat, Bun. Jadi Senin sampai Jumat itu nelpon pada saat istirahat sekitar jam 1-an gitu, setelah Jumat gitu, setelah sholat zuhur. Lalu mungkin sekitar asar ya, Bun ya. Setelah asar juga saya teleponin teman-teman semuanya. Jangan tuh jadi temu sih, Bun. Karena kebanyakan teman saya dari Bandung, Bun. Baik, Masya Allah, luar biasa. Anak-anak dibawa prospek ke Bandung semuanya, Masya Allah, dahsyat. Bandung ada kita bawa semua, pokoknya berempat kita pergi, dua-duanya kita bawa, tapi kita kasih mainan, kita kasih apa, pokoknya ayah sama bunda lagi cari uang ya, kamu belajar ini aja main, ayah sama bunda. Boleh dong kita aplaus dong, jadi Masya Allah, dahsyat. Kalau closing langsung yuk kita makan-makan gitu, Bun, jajan di mantap. Jadi motivasi sendiri ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, Dokter Jati, dulu kan kita mau naik QM itu API-nya hanya 300 juta, betul ya? Betul. Nah, akhirnya Dokter Jati naik QM berapa API-nya? 700 juta, Bun. Wah, mantap ya, Masya Allah, dahsyat ya. Jadi artinya kita belajar banget orang hari ini yang Allah mudahkan. Memang kemenangan itu nggak dijemput. Ya, saya sering ngomong Rasulullah SAW itu hamba Allah yang paling kesayangan, hamba Allah yang maksum yang luar biasa dijaga oleh Allah. Tetapi Rasulullah SAW mensiarkan Islam dalam 22 tahun, itu luar biasa perjuangannya. Dilempar, dianiaya, sampai berdarah pipinya, dikejar-kejar, pindah dari Taif, pindah ke beberapa tempat untuk mensiarkan dakwah. Padahal dakwahnya punya Allah. Padahal Al-Quran ini punya Allah. Al-Quran ini punya Allah. Tapi Rasulullah SAW perjuangannya untuk mensiarkan Al-Quran yang milik Allah ini luar biasa dahsyatnya. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan saya mau menang, saya mau sukses di prudensial, tapi kemenangannya nggak dijemput. Betul. Ya nggak sinkron. Kenapa nggak sesuai dengan sunatullah? Likulli syai'in sababin. Saya sering ngomong tuh sama teman-teman perbarokah auzubillahi likulli syai'in sababa. Ya, semua itu Allah bikin sebab semuanya. Kenapa? Karena orang di dunia ini kalau tidak punya sebab dia nggak nyambung. Kok tiba-tiba ada orang sangat kaya? Kok orang kafir misalnya, mohon maaf ya, yang belum soleh gitu misalnya di pandangan kita misalnya ya, di pandangan kita, tapi kok bisa kayanya luar biasa? Karena sunatullahnya dia kejar. Sunatullahnya dia kejar. Kita yang punya doa, punya Al-Quran, punya sujud, punya semuanya, pengen sukses, pengen kaya, pengen bantu orang, pengen jadi orang baik, pengen masuk surga, punya amal jariah, tapi sunatullahnya nggak kita kejar, itu nggak ketemu tuh kemenangannya. Masya Allah. Cerita Dokter Jati itu saya sangat yakin, semua leader di sini ceritanya mirip semuanya. Semuanya hampir mirip, Pak Yaumil, saya, Pak Erwin, Pak Raihan, itu semuanya hampir mirip, insya Allah. Gitu ya. Aduh, luar biasa. Maaf, satu lagi nih saya mau tanya lagi ke Pak Erwin. Pak Erwin, ada Pak Erwin di sini? Pak Erwin, Bu Arti,
Ada. Nah, ini kan ini pasangan nih, berdua-dua juga nih pasangan. Dulu mau capai, ini kan teman saya di PCC ya, Masya Allah. Saya tuh minta foto tuh sama Pak Erwin. Ya, baru kenalan pertama, ketemu Bu Arti. Ampun, ini ada bidadari dari mana ya, fotoin dong saya gitu ya. Saya masih banget ya. Nah, itu dia, itu istrinya Pak Erwin. Pak Erwin, saya mau tanya dong Pak Erwin, waktu mau promosi apa yang Pak Erwin kerjakan supaya agent-agent ini mirip-mirip gitu sama Pak Erwin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Pak Yomil ya. Pak Yomil di Malang Pak ya? Iya Pak Erwin. Bukan Pak, di Jakarta Pak, di Jakarta. Sekarang udah di Jakarta Pak, tadi nyampe. Saya mau terus sembah nuwun Pak. Saya kira di Malang tadi Pak. Jadi kalau ceritanya sih mungkin saya dengan Dokter Jati mirip-mirip Bunda ya. Karena memang kan dulu kita jadi kayak apa ya? Kayak saling panas-panasan, sparring partner. Masuknya bareng, promosi UM bareng, semuanya bareng gitu. Yang nggak bareng satu aja itu satu. Nanti mudah-mudahan nyusul ya Dok ya gitu. Ya. Jadi memang waktu itu saya sama istri masih kerja UM. Saya 2010 jadi nggak sesama 2010 Agustus baru masuk jadi agent, jadi nggak sempat promosi ke UM meskipun angkanya nyampe, jadi kita di 2011 dan dua-duanya masih kerja. Dua-duanya masih kerja, saya di PNS, istri di salah satu bank pemerintah BUMN ya. Yang kita kerjakan sebenarnya karena keterbatasan waktu, kebetulan juga tempat kerja saya itu agak jauh. Jadi kalau dari rumah, tempat kerja saya itu kan di Pelabuhan Ratu ya. Perjalanan itu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam satu kali perjalanan. Pulang pergi mungkin 5 jam untuk ininya aja gitu perjalanan. Jadi kita nggak sempat prospek pagi sampai sore itu nggak sempat gitu. Kita sempat prospeknya tuh cuma malam. Jadi kita efektifkan siang itu nelpon ke orang-orang yang kita bisa temui. Jadi paling bisa prospek sehari satu. Cuma kita maksimalkan dalam artian kita pilih-pilih juga nih. Bagaimanapun juga kan asuransi, orang mungkin banyak yang bilang ini penting, tapi yang bisa beli asuransi orang yang punya uang kan begitu. Jadi kita agak sedikit selektif juga gitu. Selektifnya sih nggak sampai apa ya, nggak sampai meriksa rekeningnya dia atau enggak gitu. Tapi sudah dari luarnya prospeknya sudah benar-benar ditujukan kepada orang-orang yang memiliki uang. Itu pulang selalu malam prospeknya. Bawa anak juga? Bawa anak? Kalau malam kebetulan kita waktu itu komitmen dengan mertua saya atau mamahnya istri. Jadi memang sudah bilang, Punten ini tahun ini kita lagi mau kerja sesuatu, mungkin sering nitipin anak nih, gitu. Dahsyat. Segala cara ya pokoknya ya yang halal dikerjakan ya. Jadi dititip terus jadi jalan setiap malam. Sampai jam berapa Pak Erwin? Ya sampai jam 10, jam 11 itu tiap hari. Waktu dulu kan mau naik UM itu API-nya 300 Pak Erwin, akhirnya capai berapa? Saya waktu itu 1,1 atau 1,2 yang lupa waktu itu. Masya Allah, kali lipatnya itu, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Terus akhirnya naik jenjangnya setiap tahun ya, naik jenjang karirnya setiap tahun ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bahkan sebenarnya waktu itu karena saya di PNS ya, ini pas lagi mau naik UM nih ada godaan sebenarnya, gitu. Iya. Jadi waktu saya mau naik UM, saya dipanggil senior saya di Pemda ya, gitu katanya gitu kan. Kalau di Pemda kan banyak gosipnya duluan sebelum SK datang. Cuman saya yakin karena memang petinggi di Pemda kebanyakan senior saya gitu. Dulu saya kuliah di STPDN gitu kan. Nah, saya dipanggil waktu itu kurang lebih di medio 2011 ya, sekitar bulan Agustusan lah gitu. Katanya saya mau dipromosikan jadi camat waktu itu. Masya Allah. Cuma kan saya pikir memang sih saya yakin ya, tadi kata Pak Yomil ya, yakin nggak dengan masa depan di Prudential gitu. Awalnya sih saya juga nggak yakin gitu.
awalnya banget, waktu awal-awal NBO, ini mana ada kerja sekian bulan, sekian tahun dapat income sekian. Cuman yakinnya saya itu, waktu saya berangkat ke Paris, Star Club awal, itu kok banyak orang yang ya istilahnya income 50 juta, 100 juta, itu udah kayak pasar aja gitu. Ini orang asuransi semua ternyata. Nah, pulang dari sana, ini yang mungkin ya, yang bikin penasaran saya hilang gitu. Jadi dulu NBO kan ada jenjang karir, UM sekian, SUM sekian, AM sekian. Dulu saya nggak percaya dan nggak saya hitung juga gitu. Makanya begitu pulang dari Star Club 2011 pertengahan, itu benar-benar saya hitung. Oh sekian ternyata memang luar biasa gitu, luar biasa. Kalau boleh saya kasih yang meyakinkan saya ya. Jadi pencapaian saya kurang lebih 1,5 tahun kalau dihitung rupiahnya ya gitu. 1,5 tahun saya di Prudential itu sama dengan kalau saya masih di PNS ya sampai pensiun itu masih kalah. Masya Allah. Ya, gitu. Artinya kalau ngapain juga buang-buang waktu sampai pensiun kalau misalkan di sini bisa dicapai lebih cepat gitu kan. Itu akhirnya itulah yang meyakinkan. Saya hitung sendiri. Bagaimanapun juga waktu kan saya kepala keluarga kan, di belakang saya ini ada istri anak, saya harus yakinkan mereka juga bisa sekolah, bisa makan. Wah, akhirnya itu yang meyakinkan saya. Akhirnya yang namanya tawaran jadi promosi dari apapun juga itu saya tolak, bahkan saya memutuskan untuk benar-benar full time di Prudential. Masya Allah, oke. Ya luar biasa, boleh ya kita aplaus ya buat Pak Erwin ya, Masya Allah. Oke, teman-teman, saya mungkin menutup sedikit ya. Kalau saya itu agak beda sedikit gitu, Saya tuh nggak pernah nulis tujuan saya di Prudential tuh untuk cari A, cari B, cari C, enggak. Saya murni yang seperti Pak Yaumil cerita. Saya murni hanya cari makan. Saya murni hanya income. Jadi saya nggak pernah untuk training, untuk eksistensi diri, untuk apa pengembangan diri atau untuk bantu orang. Nggak kepikir tuh Dokter Jati mau bantu orang. Belum kepikir sampai ke sana. Saya murni masuk Prudential itu hanya betul-betul cari income. Gitu, saya fokus di sana. Jadi benar yang kata Pak Yaumil itu nanti yang di belakang tuh semua ngikut, itu benar-benar 100%. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin ingatkan teman-teman yang sekarang yang waktunya mungkin tinggal 80-an hari lebih ya. Percayalah teman-teman. Teman-teman mau mulai dari Januari pun, kalau teman-teman nggak kerjain nggak bakal capai. Hatta dari Januari, Hatta teman-teman sudah 3 tahun di Prudential. Sudah 3 tahun jadi agent, itu nggak bakalan capai. Tapi kalau teman-teman niat, insya Allah teman-teman kerjain dengan semangat, dengan serius, dengan doa nih, dengan doa kita semua, Hatta 20 hari teman-teman bisa capai jadi AAD. Yakin sama Allah. Saya yakin banget, orang 3 tahun di Prudential tetap jadi agent. Orang 2 tahun tetap jadi. Dari Januari udah ancang-ancang mau naik AAD, tetap dia jadi agent. Setiap tahun begitu-gitu aja. Tapi teman-teman rubah niat teman-teman kerjain dengan sepenuh hati, dengan doa kita semua insya Allah, minta doa orang tua dan seterusnya, insya Allah teman-teman akan capai AAD. Itu dari saya. Jadi saya pengen benar-benar di sini Syariah Community ini berkah ya, Masya Allah. Ya, idaman saya sejak saya jadi leader tuh saya idamkan punya komunitas seperti ini yang orangnya satu hati, yang orangnya benar-benar berada sudah on track, insya Allah cari dunia akhirat ya, bukan dunia aja. Nah ini satu klub yang mudah-mudahan nanti seterusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita penuh berkah dihadiri oleh Pak Yaumil yang sudah keikhlasannya udah teruji, insya Allah, amin ya. Jadi penuh berkah lah kita semua. Saya kira itu. Jadi semangat, jangan pernah lihat tinggal 80 hari, selalu ingat ya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun pun Anda tidak akan capai kalau Anda kejar dengan sungguh-sungguh kemenangan. Ya itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh namanya sedikit Bun ya, sedikit aja. Nih Ini mungkin bisa jadi mudah-mudahan ya memberi manfaat buat kita semua, mudah-mudahan insya Allah. Jadi ketika saya 2011 jadi agent mau naik UM, itu baru dikasih tahu untuk naik UM-nya itu baru di bulan November oleh leader saya.
mungkin lupa Masya atau apa Allah. gitu ya. Jadi di bulan Oktober baru dikasih tahu Bisa lu QM nggak? Ya siapa yang nggak mau gitu kan? Yang mau Pak gitu. Gimana caranya Pak? Saya baru dikasih kita berdua baru dikasih tahu tuh di bulan November. Jadi, ya udah kalau ya kita sama istri yakin aja. Ya alhamdulillah Allah ijabah gitu ya. Artinya memang kalau kita sendirinya sudah yakin, gampang jalannya ke sananya gitu insya Allah gitu. Jadi teman-teman jangan lihat ini sudah Oktober apa segala macam. Kami sendiri dulu ngalamin baru November dikasih tahu langkah-langkahnya seperti apa dan alhamdulillah sih capai gitu. Itu aja sih mungkin sedikit yang mungkin kelupaan. Allah Akbar. Udah luar biasa, malam ini luar biasa, cukup ya kali kita nih ngasih apa ya ke Pak Yomil ya, Syariah Community belum tahu. Masya Allah. Bu, saya diundang ke sini itu jujur aja saya deg-degan Bu, senangnya antara senang sama takut saya Bu. Orang ditembak ya, Masya Allah. Berkah ya Pak Yomil ya, berkah ilmunya ya Pak. Gimana Pak? Terima kasih Bu. Baik Pak Raihan ada masih ada di tempat Raihan? Masih Bun. Ya, kita tutup mungkin ya, baik. Jazakumullah. Oke. Sudah malam. Ya, oke teman-teman, dengan tadi penutup dari Bunda Bilqis insya Allah semakin menguatkan niat kita bahwasannya kita udah nggak salah di sini ya. Insya Allah masih sangat terbuka kemungkinan untuk kita promosi AAD ya, masih sangat terbuka peluang itu. Balik lagi kita harus memperkuat diri kita dengan komunitas ini, kita semakin menguatkan, kita semakin saling bergandengan tangan. Yuk sama-sama promosi di tahun 2020 ini untuk jadi AAD 2021. Ya, insya Allah kita semua bisa ya, niatkan, luruskan niat ya, kita bergantung minta sama Allah. Itu Mas aja. Mungkin sebelum ditutup boleh nggak Mas itu agennya misalnya berikrar saya Sri Hendriani calon AAD misal gitu, kita ikut doain nih leadernya, boleh nggak Mas Rehan? Oke. Boleh ya. Jadi teman-teman para yang mau promosi jadi AAD ini boleh masing-masing nanti buka open mic ya, berikrar. Jadi kita juga ikut doakan ya. Amin, amin, ya Allah, amin. Boleh masing-masing dengan caranya sendiri yang ya intinya adalah pingin promosi tahun 2020 ini. Boleh dibuka satu persatu. Silakan, ya. Mulai dari kita panggil aja kali Mas Rehan. Boleh Bunda. Bunda aja yang panggil ya Bunda. Oke, baik. Ibu Sri Hendriani, tafadhol silakan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hendriani, unitnya dari Cahya Prohalipah Caja 7. Insya Allah tahun ini harus jadi AAD. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Ini Mbak Kiki, unit Dokter Jati, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Siti Mailani, saya berikrar dan berjanji tahun ini harus menjadi AAD. Allah Akbar. Baik, Bapak Jailani, unit Ana, silakan. Bismillah. Suaranya tidak terdengar ya Pak. Suara apa saja yang tidak terdengar? Ya, silakan Pak Jailani. Bismillah dulu Pak. Kayaknya hilang ya? Hilang. Ya, oke. Pak Matsani unit Laila, silakan Pak Matsani unit Laila. Bismillah Pak. Dibuka dulu Pak, di-unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insya Allah tahun depan walaupun masih baru banget, pengen jadi AAD, insya Allah. Ini udah closing banyak juga nih, barakallah udah closing banyak, Allah Akbar. Pak Agung Taufik, silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2021 Agung Taufik, unitnya Isumiati,
harus jadi adik. Amin. Semangat doanya Amin. teman-teman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kita lanjut ya Pak Rizal. Pak Rizal silakan. Bismillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tahun ini saya menjadi AAD 2021. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Pak Agus Sabta silakan Pak Agus Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Sabta Perwira, unit Dokter Jati. Tahun 2021 mudah-mudahan insya Allah ngejabah untuk jadi AAD. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya ikhlas ya kita doain ya ikhlas. Bu Itut silakan Bu Itut Seventina. Bismillah. Ya. Bu Itut ini apinya udah 90 juta ini. Amin amin. Mudah-mudahan bisa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya teman-teman semuanya, juga leader saya Bu Bilkis, mudah-mudahan tahun 2021 saya bisa jadi AAD. Amin. Ya Allah, selangkah lagi, amin. Pak Jalaini silakan Pak Jalaini unit Ana dari Makassar. Lanjut Pak. Bismillah dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tahun ini akan jadi AAD. Amin. Allah amin. Ibu Deanita, ada orangnya? Ya silakan. Bismillah dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dea dari unitnya Pak Erwin. Insya Allah tahun ini harus. Ini Mas Sidarta yang ganteng, nasabah dan langsung agent. Mas Sidarta mana? Ayo Mas, Bismillah Mas, saya doain. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tahun ini bisa lolos jadi AAD. 2021 AAD. Ini nasabah saya jadi agent luar biasa loh, tapi orangnya cerdas banget. Saya aja belajar dari Mas Sidarta. Masya Allah. Lanjut ya Ibu Yaya. Ibu Yaya, Sobaria, silakan Bu Yaya, kelihatan nggak ya? Ya, lanjut Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tahun ini jadi AAD. Amin. Amin. Habis ya? Atau ada lagi? Pak Ruhan? Pak Erwin? Pak Ruhan. Ya pagi Pak. Aurelia? Pak Ruhan nggak ada. Aurelia ada? Semangat Pak Ruhan. Pagi Bu. Ya, siap. Oh, ada ya. Pak Ruhan. Oh ya, tafadhol Pak Ruhan. Silakan Bismillah lupa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini harus ada Pak. Amin. 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 Amin ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa ikhlas kita ya. Amin ya. Ada lagi di sini insya Allah Aurelia ada? Aurelia. Oke. Mbak Winnie ada? Anissa ada? Ica, Teh Anissa, Ica. Ada? Ada. Ica. Oke. Belum kelihatan ya. Oke. Palana ada Palana. Bulia ada Bulia? Ada. Saya kok tidak melihat ya. Oh ya, Bulia di mana ya? Halaman 2, Bos. Halaman 2. Saya lagi nyari halamannya, bisa aja nih. Oh ya, Bulia Kurniati adalah, mohon maaf lahir batin saya sharing, semoga Allah memberikan keberkahan dan kekuatan buat beliau. Beliau orang hebat, suaminya adalah nasabah saya pribadi dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memelihara anak-anak yatim, semoga Allah memuliakan beliau. Amin. Memberikan kekuatan kepada Bulia. Dan sungguh suaminya sudah menyiapkan cukup baik buat keluarganya ya. Ya kita sama-sama terharu jadi seperti saudara ya ketika klaimnya cair. Dan beliau juga langsung jadi agent gitu ya, dan insya Allah
semoga kubur mau menyisi dalam waktu yang cepat ya, sementara maksudnya kita masih WA, masih ketemu